Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam apa yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu. Pesan Tuhannya gini Bapak Ibu. Pesannya adalah biarlah terang yang ada di dalammu mengalahkan kekelaman yang ada di hadapanmu. Biarlah terang yang ada di dalammu mengalahkan kekelaman yang ada di hadapanmu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan setiap kita ya. Pesan Tuhan ini adalah kunci Bapak Ibu ya. Pesan Tuhan ini adalah kunci karena di dalam diri kita orang-orang percaya ada terang Kristus. Katakan ada terang Kristus Bapak Ibu. Dan terang yang ada di dalam kita ini seharusnya mampu mengalahkan kekelaman atau kegelapan yang ada di depan kita. Namun kita perlu belajar dari apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pesannya ini Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang-panjang lebar Bapak Ibu. Kita akan langsung kepada apa yang menjadi inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Di dalam inti pesan Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Bahwa keadaan yang kita jalani atau masuki di depan sana remang-remang Bapak Ibu ya. Ya. Gambaran yang Tuhan sampaikan adalah seperti mendung. Namun tidak turun hujan Bapak Ibu ya. Terlihat mendung namun tidak turun hujan. Tapi panasnya terasa sekali. Ya, dikatakan bahwa ada kekelaman, ada temaram atau samar-samar kalau boleh saya tambahkan. Samar-samar atau ketidakjelasan yang mungkin yang akan kita hadapi di depan sana Bapak Ibu ya. Namun poin pentingnya adalah tidak perlu dikatakan tidak perlu dikhawatirkan atau tidak perlu ditakutkan apabila kita memiliki terang yang terpancar dari dalam hidup kita, yaitu terang Kristus Bapak Ibu. Saya percaya di dalam diri kita, di dalam kehidupan setiap kita ada terang Kristus yang terus memancar di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi selama ada terang Kristus dikatakan, selama ada terang Kristus maka kegelapan segelap apapun terang itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Saya percaya setiap kita meyakini ini Bapak Ibu ya. Terang Kristus mengalahkan setiap kegelapan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan melihat Bapak Ibu apa yang menjadi dasarnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-8. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-8. Saya akan bacakan buat kita semuanya Bapak Ibu. Judul perikopnya adalah Allah adalah terang. Ayat 5 berkata seperti ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Begitu jelas apa yang diuraikan oleh sang penulis ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita mempelajari ya Bapak Ibu ya, kalau kita melihat secara keseluruhan perikop ini, ada berita penting yang penulis mau sampaikan berdasarkan ayat ini. Dan ada prinsip-prinsip yang harus dihidupi oleh setiap pengikut Kristus. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah hidup dalam keselarasan, katakan keselarasan. Hidup di dalam keselarasan dengan firman Tuhan. Hidup jujur, terbuka. Ya. Supaya apa? Supaya pancaran terang Kristus itu tetap memancarkan secara maksimal di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Dan apa beritanya kita mau lihat Bapak Ibu? Apa beritanya? Apa berita yang disampaikan oleh penulis dalam perikop ini? Beritanya adalah gini, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yesus adalah terang itu sendiri dan di dalam diri Yesus, di dalam Kristus itu tidak ada
kegelapan. Dan di dalam diri kita Bapak Ibu ya. Dan di dalam diri setiap kita ada terang Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 berkata, dikatakan kamu adalah terang dunia. Alkitab mengatakan kamu, kita orang-orang percaya yang dimaksudkan. Ya. Dikatakan sebagai terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah kita mesti sadar ini bahwa kita adalah terang itu Bapak Ibu. Di dalam diri kita ada terang Kristus. Makanya Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia. Ya. Terang akan mengalahkan setiap kegelapan. Dan terang itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi gini Bapak Ibu, tetapi terang itu bisa saja tidak memancarkan sinarnya dengan maksimal di dalam diri setiap orang percaya. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu? Ya, ini sama-sama boleh kita tangkap Bapak Ibu ya. Pak Ishak sampaikan ada 5 faktor Bapak Ibu yang menjadikan terang itu tidak muncul, tidak terlihat secara maksimal di dalam kehidupan setiap orang percaya. 5 faktor secara cepat apa yang Pak Ishak sudah sampaikan bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Yang pertama, orang percaya masih membawa trauma. Ya. Takut gelap, takut sesuatu. Ya kan. Di Mentawai Bapak Ibu, di kampung saya, biasanya jam 5 sore atau jam 6 sore menuju jam 7 sore. Itu sudah gelap Bapak Ibu. Ya. Keadaannya memang gak ada lampu di sana seperti kayak di kota-kota ya. Jam 7 masih terang dan bahkan bisa sampai jam 12 pun, jam 10 masih terang Bapak Ibu ya kalau di kota. Tapi kalau di kampung saya Bapak Ibu jam 6, jam 7 udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Mau ngambil sesuatu di dapur Bapak Ibu. Ada perasaan yang namanya takut ya. Karena gelap mungkin ya. Itu menjadi sesuatu yang ya trauma ya di dalam kehidupan saya juga Bapak Ibu ya. Takut gelap dan sebagainya. Tapi sekarang sudah merdeka Bapak Ibu ya. Sudah menang di dalam Kristus ya. Yang kedua, ada rasa minder atau rendah diri. Nah, rasa minder atau rendah diri ini Bapak Ibu jangan ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya, itu faktor kedua yang disampaikan oleh Pak Ishak. Yang ketiga, adanya luka-luka yang belum sembuh. Basah gitu Bapak Ibu ya. Menyimpan dendam, luka, sakit hati dan sebagainya masih disimpan-simpan di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga pancaran terang Kristus di dalam kehidupan orang percaya tidak keluar. Akibat ini Bapak Ibu, adanya luka-luka yang belum sembuh di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang keempat, faktor yang keempat, kurangnya mawas diri. Ya. Tidak melihat dirinya secara jujur. Bahkan tidak berani berkata jujur Bapak Ibu. Yang kelima, semangat yang mengendor. Nah semangat ini kita mesti jaga di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Karena bisa menjadi penghambat. Sehingga terang Kristus itu tidak memancar di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Adanya semangat yang mengendor. Semangat yang tidak berkobar-kobar, tidak menyala-nyala, tidak bergairah di dalam Kristus. Ya, ini kan sesuatu yang berbahaya kalau kita sadari dalam kehidupan setiap kita. Sehingga menghambat terang itu muncul, bersinar di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Secara cepat saya mau sampaikan kepada setiap kita. Ini sama-sama kita boleh tangkap Bapak Ibu ya. 2 hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Yang pertama, memancarkan terang Kristus itu adalah sebuah langkah bukan pernyataan. Ya, sebuah langkah bukan pernyataan Bapak Ibu ya. Ya, sering kita mendengar hanya sebuah pernyataan, bukan langkah yang diambil. Ya, sekedar mengucapkan, sekedar hanya kata-kata saja, tetapi tidak ada actionnya, tidak ada keputusan yang diambilnya. Nah ini sangat berbahaya kalau terjadi itu di dalam kehidupan setiap kita. Bagian yang kedua apa yang disampaikan oleh Pak Ishak. Yang kedua adalah memancarkan terang dimulai dari sebuah keberanian untuk jujur. Nah keberanian untuk jujur ini harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Karena kalau tidak ada keberanian untuk jujur Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memancarkan terang Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita. Rasanya sulit. Jadi poin-poin ini kita harus sama-sama tangkap Bapak Ibu, sama-sama kita pelajari. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang lebarkan, kita akan belajar, kita akan menangkap satu hal
Satu hal ini yang akan sama-sama kita tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya mau sampaikan. Memancarkan terang Kristus dimulai dari sebuah keputusan untuk terus menghidupi kebenaran. Saya ulangi Bapak Ibu. Memancarkan terang Kristus dimulai dari sebuah keputusan untuk terus menghidupi kebenaran. Harus ada keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Untuk menghidupi kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Kalau bukan kebenaran yang kita hidupi, maka terang itu tidak akan terpancar. Kalau bukan kebenaran yang akan kita hidupi, maka terang itu tidak akan terpancar di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi kata kuncinya adalah terus menghidupi kebenaran. Katakan terus menghidupi kebenaran. Ya. Bukan yang di luar dari kebenaran itu yang dihidupi. Ya, jangan sampai terbalik. Kebenaran itulah yang harus kita hidupi. Bukan yang di luar dari kebenaran itu yang kita hidupi. Di dalam Roma, surat Roma pasal 12 ayat 2a mengatakan gini Bapak Ibu ya. Di dalam Roma 12 ayat 2a. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena gini Bapak, kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita sulit untuk memancarkan terang Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jangan sampai ada percampuran nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kebenaran dengan nilai-nilai dunia. Bahkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 8 berkata, jangan mendua hati. Kita tidak bisa mencampurkan tentang nilai-nilai kebenaran dengan nilai-nilai dunia di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang kita bisa pancarkan ketika nilai-nilai dunia itu kita simpan, kita hidupi di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ya. Ya. Makanya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tentu ada keputusan yang harus kita ambil Bapak Ibu ya. Ya. Lewat pesannya ini kita diingatkan, biarlah terang yang ada di dalammu mengalahkan, katakan mengalahkan. Mengalahkan kekelaman yang ada di hadapanmu. Ya. Jadi kita perlu memutuskan untuk terus menghidupi firman di dalam kehidupan setiap kita. Harus ada keputusan-keputusan yang kita ambil. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Ternyata Bapak Ibu gini, ternyata hal ini juga yang dilakukan oleh para rasul Bapak Ibu ya. Ya kita bisa lihat ayat dasarnya Bapak Ibu ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan gini. Apa yang telah ada sejak semula, saya ulangi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi apa yang dikatakan di sini, apa yang mereka telah dengar, apa yang mereka telah lihat, apa yang mereka telah saksikan dan raba dikatakan. Itulah yang mereka beritakan, itulah yang mereka sampaikan, hidupi di dalam kehidupan setiap mereka. Mereka memancarkan terang Kristus yang ada di dalam diri mereka, yang mereka sudah terima melalui perjumpaan dengan Kristus. Dan ini juga kita boleh sama-sama Bapak Ibu lakukan. Memancarkan terang Kristus itu yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hidup dalam kepahitan, bukan hidup dalam luka-luka, ya, bukan hidup dalam trauma. Ya. Kita mesti buang itu. Itu menghambat pertumbuhan kita. Itu menghambat untuk kita bisa memancarkan terang Kristus yang ada di dalam diri kita. Ya, gak ada gunanya juga Bapak Ibu kalau kita menyimpan trauma di dalam kehidupan setiap kita. Gak ada gunanya. Menyimpan luka-luka itu tidak ada artinya di dalam kehidupan setiap kita.
Nah, kita mesti buang itu semuanya. Karena itu menghambat terang yang ada di dalam diri kita sehingga tidak memancar dengan maksimal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya ada pelajaran yang dapat kita lihat dari apa yang penulis sampaikan berdasarkan perikop ini. Sehingga terang itu terus memancar di dalam diri kita. Saya bagi dua bagian Bapak Ibu ya. Bagian A dan bagian B. Bagian A, bagian yang pertama. Jangan hidup dalam ketidakselarasan. Ya. Saya ulangi. Jangan hidup dalam ketidakselarasan. Atau jangan hidup dalam kebohongan atau dusta. Ya, Pak Ishak sampaikan harus berani jujur, harus punya keberanian untuk jujur. Ya. Kadang apa yang keluar dari mulut seseorang tidak sama dengan yang di hatinya. Kadang bertolak belakang Bapak Ibu. Kadang bertentangan, kadang tidak sesuai, kadang tidak sejalan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukannya. Ya. Mari kita lihat dasarnya ayat 6. Ya, kita melihat dasarnya Bapak Ibu. Di ayat 6 kita lihat bersama-sama. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dikatakan gini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ini sangat jelas dikatakan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dikatakan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya apa? Artinya adalah harus berterus terang. Harus jujur, harus terbuka. Ya, Pak Ishak sudah jabarkan itu kepada setiap kita. Harus berani untuk jujur. Kelihatannya memang mudah, kelihatannya memang sederhana. Tapi faktanya untuk melakukannya kan sulit di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi biarlah apa yang pesan Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Kita mesti belajar berkata jujur Bapak Ibu. Jangan kalau orang tanya bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan. Wah dahsyat dan luar biasa. Iya, tetapi faktanya nggak sesuai. Hanya diucapkan saja. Tetapi tidak ada actionnya. Tidak ada tindakan yang diambilnya. Hanya sekedar kata-kata. Hanya sekedar keluar dari mulut. Oh ya saya rajin beribadah. Ya saya rajin bersekutu dengan Tuhan. Saya rajin membangun doa. Tetapi faktanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Makanya Alkitab mengatakan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutu dengan Dia. Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Artinya jangan sampai ada kegelapan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu bertentangan, karena itu berlawanan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk belajar jujur, kita belajar dari kehidupan Daud Bapak Ibu ya. Ketika Nabi Nathan menegur Daud Bapak Ibu ya, dalam satu waktu. Daud langsung loh Bapak Ibu ya. Daud langsung mengakui kesalahannya. Daud tidak mengelak ketika Nabi Nathan menegurnya. Sekalipun dia sebagai seorang raja yang Tuhan pilih Bapak Ibu ya. Daud tidak mengelak. Daud langsung mengakui kesalahannya. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Sama-sama kita lihat ini Bapak Ibu ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah kita lihat ini Bapak Ibu. Ini yang Daud sampaikan, ini yang Daud ungkapkan kepada Nabi Nathan. Dikatakan aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, mengakui itu tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi inilah yang Daud lakukan. Dia katakan aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu setia dan adil. Waktu kita mengakui, waktu Daud mengakui, maka Tuhan mengampuni segala dosanya.
Sama hal yang ditekankan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, waktu seseorang mengakui dosanya, waktu seseorang mengakui pelanggaran yang dilakukannya, dikatakan apa? Maka Ia adalah setia dan adil. Ya, Tuhan kita itu setia dan adil Bapak Ibu, katakan amin Bapak Ibu. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya satu dosa, tetapi dikatakan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada langkah yang harus kita ambil, ada keputusan yang harus kita ambil. Ya. Untuk apa? Untuk terus selaras dengan firman-Nya. Untuk terus selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita. Jadi ada keputusan yang harus kita ambil Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk selaras. Jangan lagi kita hidup dalam dusta. Jangan lagi kita hidup dalam kebohongan-kebohongan. Nah, kita mesti buang jauh-jauh dalam kehidupan setiap kita. Kita belajar dari kehidupan Daud. Berani jujur, berani mengakui, berani terbuka. Dan Alkitab katakan, maka Tuhan akan mengampuni. Ya, Tuhan itu setia dan adil. Waktu kita mengakui, Dia akan mengampuni setiap dosa, setiap pelanggaran yang kita lakukan mungkin Bapak Ibu ya. Itu bagian A yang boleh sama-sama kita tangkap. Yang kedua Bapak Ibu, bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah jangan biarkan terang yang ada di dalam diri kita padam. Saya ulangi, jangan biarkan terang yang ada di dalam diri kita padam. Ya, padam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Karena bisa saja padam ya. Karena roh kita mungkin tidak menyala-nyala Bapak Ibu ya. Ya. Kehidupan yang kita jalani begitu begitu lemas, begitu loyo, begitu tidak bergairah. Bahkan boleh saya katakan kehabisan daya, jangan sampai kehabisan daya. Ya. Jangan juga kita hidup di dalam dosa, keterikatan apapun. Nah, kita mesti lepaskan semuanya itu Bapak Ibu. Kita mesti buang jauh-jauh di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Pak Ishak sampaikan tentang gambarannya seperti ya bolam kendaraan ya Bapak Ibu ya. Baik itu motor atau mobil Bapak Ibu ya. Artinya kan perlu dibersihkan bagian luar dan dalamnya Bapak Ibu ya. Perlu dirawat, perlu dijaga. Harus terus dalam keadaan seperti baru. Ya, biasanya gini yang saya lakukan Bapak Ibu ketika saya melihat mungkin ya lampu motor saya mungkin udah tidak jelas pancarannya. Ya, lampunya tidak menyoroti dengan baik lagi Bapak Ibu. Maka apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Pasti memperbaikinya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi ada juga orang yang membiarkannya Bapak Ibu ya. Dalam keadaan sudah mati masih dibiarkan, itu kan aneh Bapak Ibu ya. Saya percaya kita tidak akan nyaman. Pasti kita mengambil sebuah langkah, memperbaikinya. Ya. Menggantinya mungkin yang baru. Merawatnya Bapak Ibu. Supaya mengeluarkan pancaran yang lebih maksimal Bapak Ibu ya. Ya mesti dirawat. Terang yang ada di dalam diri kita ini juga bisa tidak terpancar dengan baik akibat ada kerusakan-kerusakan yang terjadi kan. Ya. Gak mungkin kan kita biarkan Bapak Ibu ya. Ya. Lampu motor saja mungkin, lampu motor atau mobil mungkin langsung diperbaiki. Jangan dibiarkan kan seperti itu kan Bapak Ibu. Nah langkah itu juga yang kita sama-sama mau ambil. Jangan sampai ada hal yang membuat terang itu padam di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin adanya dosa, keterikatan, adanya luka, adanya dendam, adanya pahit hati yang terus tersimpan. Adanya trauma, itu menghambat terang itu. Memunculkan sinarnya dengan maksimal Bapak Ibu. Itu juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Artinya perlu dirawat, perlu dibersihkan,
perlu diperhatikan keseluruhannya. Seperti yang tertulis di dalam ayat 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Di ayat 2 dan 3, agar tetap bercahaya, maka para rasul harus memberitakan dari apa yang mereka telah terima. Ya, mereka bersaksi dan juga mereka membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita lihat dasarnya Bapak Ibu ya. Di ayat 2-3. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Dikatakan apa? Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami apa? Bersaksi. Sekarang bukan, saya ulangi, sekarang kami bersaksi. Artinya bukan nanti, tapi Alkitab mengatakan sekarang. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepadamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi ada dua bagian yang dapat kita bisa lihat di sini. Yang pertama, mereka bersaksi. Setelah itu yang kedua, mereka memberitakan terang itu. Ya, jadi kita bisa melihat ketika apakah seseorang itu masih menyala-nyali dalam Tuhan atau tidak. Kita bisa melihat apakah seseorang itu masih berkobar-kobar di dalam Tuhan atau tidak. Nah, dua hal ini yang mereka lakukan. Ya, para rasul melakukan ini, mereka bersaksi Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa mereka senantiasa berkobar-kobar, bergairah, menyala-nyala bagi Tuhan. Yang kedua dikatakan, mereka memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, apa yang mereka saksikan. Mereka beritakan itu kepada orang-orang di sekitar mereka Bapak Ibu. Jadi hal yang sama juga kita perlu lakukan adalah memancarkan terang yang ada di dalam diri kita. Terang Kristus itu harus dipancarkan. Ya, harus diberitakan, harus disaksikan kepada orang-orang di luar sana Bapak Ibu ya. Lewat pesannya ini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa terang yang ada di dalam diri kita dapat mengalahkan setiap kegelapan atau kekelaman di hadapan setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita kehilangan, kehabisan daya. Ya, jangan sampai kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ya, biarlah pesan Tuhan ini Bapak Ibu menguatkan setiap kita. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya. Pak Ishak sudah menjabarkan, menyampaikan pesan ini buat setiap kita Bapak Ibu. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita boleh tangkap Bapak Ibu ya. Memancarkan terang Kristus dimulai dari sebuah keputusan untuk terus menghidupi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.